Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan indah Allah permudah kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab yaitu Ushulus Sittah, Al-Usul As-Sittah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana dalam kajian rutin kita di Mushola Al-Amir bersama Majelis Ta'lim Al-Marjan. Dan bab pertama sudah kita lalui tentang yaitu muqaddimah tentang biografi si penulis secara singkat, dan sedikit masuk sudah kita dari poin yang pertama tentang ikhlas dan penjelasan mengenai lawan dari ikhlas yaitu syirik. Lawan dari ikhlas yaitu syirik. Sebagaimana adab seorang penulis, mereka tak lupa selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita lalui pula di antaranya bahwasanya huruf ba saja dalam bismillah sudah ada pelajaran akidah, tauhid bagi kita. Ba di sini adalah lil isti'anah. Lil isti'anah, yaitu kita minta tolong. Lil isti'anah, kita minta tolong. Dan di sini huruf ba dikenal dengan bismillah di sini bismi, yaitu jar wal majrur. Dan jar wal majrur muta'alliq bil mahdhuf al-fi'l. Jar wal majrur ini terkait dengan fi'il yang dihapus. Seperti ketika kita menulis bismillah, yaitu ada yang tersembunyi di situ yang terhapus. Bismillahi aktub. Bismillahi saya mau mencatat. Kalau Anda mau membaca bismillahi aqra. Kalau Anda mau makan bismillahi akul. Bismillah saya makan. Isti'anah ini artinya minta tolong. Adapun sebagian orang-orang aliran menyimpang, mereka mengartikan bismillah dengan lil musahabah, bukan isti'anah. Coba huruf ba aja terkait dengan akidah. Makanya penting belajar ilmu tauhid akidah. Jangan pernah bilang ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang hanya 5 menit ditempuh selesai. Ilmu yang memecah belah umat. Ya, ilmu yang tidak penting. Jangan. Justru ini ilmu yang fundamental bagi kita semua. Nah, karena kalau kita perhatikan semua Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai An-Nas, semua isinya tauhid. Semua isinya tauhid. Jangan sampai kita bersatu, kaum muslimin bersatu di atas kesyirikan, bersatu di atas kezaliman, tapi bersatu di atas tauhid, kalimatullah yal ulya. Fa inna rahmanallahi jami'an, maka bismillahirrahmanirrahim jangan jadikan rutinitas. Anda mau makan baca bismillah, hanya jadikan rutinitas. Masukkan dalam hati niat Anda baca bismillah, huruf ba itu untuk apa? Ya. Begitu pula contoh Anda baca bismillah mau makan, subhanallah, Anda minta tolong kepada Allah agar setan gak ikut makan bersama Anda, agar makanan juga jadi berkah. Melalui apa? Melalui ini tadi, permulaan dengan bismillah. Karena ketika didulukan lafaz bismillah, huruf majrur jar tadi didulukan, itu memberikan makna diantaranya pertama tabarruk.
minta keberkahan dari Allah. Contoh, biar kita makan sehat. Biar bakteri tidak yang ada pada makanan tidak mencelakakan diri kita. Juga makanan tersebut biar tidak membuat penyakit. Nah, juga di antaranya bismillah, ketika huruf jar diletakkan di depan bismillah memberikan makna al-hasr. Al-hasr artinya pembatasan. Yang artinya apa? Hanya dengan nama Allah. Gak ada nama wali, gak ada nama kuburan, gak ada nama berhala, gak ada nama manusia siapapun. Hanya dengan nama Allah kita sebutkan untuk kita minta tolong. Coba. Ini pelajaran penting yang perlu kita pelajari. Ya, akidah dan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah dengan nama, isim nama Allah adalah lafzul jalalah. Allah adalah lafzul jalalah. Disebutkan dalam kisahnya Sibawai, seorang ahli bahasa Arab, ketika dia menyebutkan, dia termasuk orang yang pertama menyebutkan Allah lafzul jalalah, termasuk a'lamul a'lam. A'lamul a'lam. Ya, a'lam seperti apa? Nama. Yang paling dikenal semua makhluk, nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai murid Sibawai, ketika Sibawai menyebutkan a'lamul a'lam dari lafzul jalalah Allah ini, disebutkan Allah berikan Sibawai tempat yang tinggi karena dia mengatakan Allah lafzul jalalah a'lamul a'lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah kita lalui sebelumnya. Apa bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim? Banyak ulama yang membedakan di antaranya. Ar-Rahman yaitu termasuk pemilik rahmat yang luas. Pemilik rahmat yang luas. Sedangkan Ar-Rahim adalah pemilik rahmat yang terus bersambung, terus-menerus. Perbedaan kedua, ada yang mengatakan Ar-Rahman adalah sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicatat ya, ini termasuk ilmu yang penting untuk kita bekali diri kita. War-Rahim termasuk sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahman itu untuk semua kasih sayang Allah untuk semua makhluknya, muslimnya, non-muslimnya, hewannya, manusianya, jinnya atau manusianya, orang taatnya atau orang yang maksiatnya, semua dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim hanya untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Kasih sayang Allah untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, fa inna rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau sebutkan min ajabil ujabi wa akbaril ayati ad-dalatu ala qudratil maliki al-ghalabi sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu ad-dannuna thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adkiya'i al-alami wa uqala'i bani adama illa aqallal qalil. Ya, bahwasanya penulis menyebutkan, saya lewati singkat untuk memurojaah materi yang lalu, di antara keajaiban paling menakjubkan dan ayat-ayat terbesar yang menunjukkan kekuasaan Raja yang maha mengalahkan adalah adanya 6 prinsip. Kita mau membahas 6 prinsip yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang nyata bagi orang awam sekalipun. Menunjukkan agama ini bagi orang awam sebenarnya juga jelas. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan yang hanya boleh membaca Al-Quran, yang hanya boleh memahami Al-Quran hanya orang-orang tertentu saja. Jangan. Ya, agama ini Allah jadikan mudah. Ya. Jauh di atas prasangka orang-orang yang menyangka. Kemudian sesudah ini banyak orang cerdas di dunia ini dan manusia yang berakal dari keturunan Adam, tapi mereka keliru, kecuali sedikit saja yang nggak keliru. Artinya orang cerdas, orang pinter pun kalau nggak dibekali ilmu agama, dia akan keliru. Makanya penting ilmu agama untuk bekalin mereka. Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di zaman sekarang
kecerdasan manusia meningkat drastis. Tapi kebodohan manusia dalam memahami agama turunnya drastis. Berbanding terbalik. Orang zaman sekarang ilmu dunia melejit. Ilmu agama pemahamannya jauh dari pemahaman as-shawab. Semakin jauh kita dari zamannya Nabi, semakin kita jauh dari al-haq. Makanya diantaranya perlu kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ditambah yang ketiga, bifahmis salafil ummah. Al-Quran dan Sunnah perlu difahami dengan pemahaman para ulama salaf dari sahabat tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Bukan dengan pemahaman akal kita sendiri, ngarang sendiri. Al-Quran dan Sunnah menurut kita. Kenapa? Karena pendahulu kita yang dekat dengan zaman Nabi, mereka lebih tahu al-haq. Nah, kalau Anda perhatikan beda kitab-kitab para ulama di masa silam, zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan yang selainnya, dibanding zaman ulama di masa sekarang, bedanya apa? Ulama di masa silam hanya menyebutkan hadis sanad. Qala hadatsana fulan fulan qala Rasulullah, selesai. Kemudian dibikin judul bab. Bab dari judul apa yang mereka riwayatkan. Sedangkan zaman sekarang satu ayat dijelaskan panjang lebar. Satu hadis dijelaskan panjang lebar. Kenapa? Karena banyak di antara kita nggak paham. Nah, maka dari itu banyak-banyaklah waktu kita disediakan untuk menuntut ilmu. Kemudian kita lanjutkan. Prinsip pertama, ya, namanya al-usul as-sittah, yaitu 6 prinsip utama, yaitu yang Anda harus ketahui. Namanya usul itu pondasi. Ya, kalau kita nggak punya pondasi, bangunan akan runtuh. Ya, misalkan kita hidup di muka bumi tapi nggak punya pondasi, atau Anda bangun rumah tapi nggak ada pondasi yang nancep di dalam tanah, fatilka buyutuhum khawiyah, maka rumah itu akan jadi cikal bakal rumah yang runtuh. Sama ibu-ibu atau bapak, di antaranya ada yang bangun rumah butuh waktu 1 tahun bangun rumah. Rumah dibangun butuh waktu yang panjang, dan rumah ini bisa hancur dalam waktu 1 detik. Anda membangun rumah ini, ya, tapi bisa hancur dalam hitungan detik. Ketika Allah kirim gempa, hanya hitungan 10 detik, 1 detik aja bangunan sudah banyak retak. 10 detik, ya, lebih parah lagi. Tidak usah bilang 10 menit. Kalau sudah 10 menit, tidak ada bangunan yang bertahan kecuali atas izin Allah. Nah, subhanallah, dalam hitungan 1 detik pun rumah ini bisa hancur, ya, dibangun sekian tahun. Demikian iman kita. Kita menuntut ilmu, kita belajar, ya, dan kita menuntut ilmu dan kita belajar, bisa jadi iman kita, ya, bisa jadi iman kita akan runtuh, akan hancur dalam waktu 1 detik gara-gara ucapan kekufuran kita. Kita tidak mengimani satu syariat Islam, bisa keluar dari Islam. Nah, gara-gara ucapan atau akidah kita. Padahal iman kita sudah dibangun sekian lama, menuntut ilmu sekian lama, tetapi ada satu ucapan yang bikin menggugurkan iman, hilanglah syahadat dia. Ini makanya perlu apa? Kita jaga iman ini. Contohnya pula, misalkan Anda memanjat tebing tinggi berjam-jam, misalkan Anda memanjat Gunung Rinjani, misalkan butuh waktu 8 jam Anda sampai puncak. Ketika sampai puncak, ternyata ada tanah licin yang Anda pijak. Anda jatuh 8 jam, yang naik 8 jam, jatuh dalam hitungan berapa menit sampai dasar. Begitu pula iman kita. Iman yang sudah dibangun sekian lama akan hancur ketika itu gara-gara apa? Ucapan kita atau akidah kita. Nah, ini rahimahullah jami'an. Berkata muallif rahimahullah ta'ala,
ikhlasu dini lillah ta'ala wahdahu la syarika lahu wa bayanu diddihi alladhi huwa asyirku billahi wa kauni akthari al-Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhi syatta bikalamin yafhamuhu abladu al-'amati thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara adhara lahum syaitan al-ikhlasa fi surati tanaqqusi as-salihina wa taqsiri fi hukukihim wa adhara lahum syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa adba'ihim. Coba kita akan sebutkan di sini dari pembahasan muallif pengarang buku ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dari apa? Jebakan iblis terhadap kesyirikan. Disebutkan Ibnu Qayyim, iblis ini punya 6 jebakan. Dicatat, iblis menjebak kita 6 jebakan. Jebakan pertama, iblis ingin menjebak kita untuk kita terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Yang pertama nih, iblis ingin menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Nah, Anda bayangkan 1000 tahun iblis sabar untuk menjerumuskan anak cucu Adam dari zaman Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Iblis sabar. Ya, sampai di zaman Nabi Nuh alaihissalam barulah mereka umatnya Nabi Nuh terjatuh dalam kesyirikan. Pertama kali terjatuh dalam kesyirikan, suksesnya iblis melalui apa? Jebakan iblis untuk menjadikan pengikutnya Nabi Nuh mereka hulu berlebihan dengan orang-orang saleh, dari 5 orang saleh dari pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya Ghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ya, mereka akhirnya apa? Gara-gara hulu mereka membuat patung seperti patung orang saleh. Turunlah iblis setelah orang-orang kurun-kurun pertama sudah meninggal, yang tujuan patung dibuat untuk mengingatkan orang-orang setelahnya bahwasanya inilah orang-orang saleh. Ternyata iblis turun memberikan bisikan bahwasanya orang sebelumnya membuat patung untuk menyembah patung ini, menyembah orang saleh. Bisa difahami? Disinilah awal mula terjadi kesyirikan. Makanya kita nggak boleh apa? Di rumah kita nyimpen patung berwujud makhluk atau memasang foto dan gambar-gambar. Nabi SAW bersabda, Inna syaitana la yadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Sesungguhnya malaikat nggak masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Malaikat nggak masuk di dalam rumahnya ada gambar dan anjing. Malaikat siapa yang nggak masuk? Malaikat rahmah. Kalau malaikat penjemput nyawa masih tetap bisa masuk. Ya, malaikat pencatat amalan tetap bisa masuk. Malaikat rahmah inilah yang nggak masuk. Lantas setanlah yang akan tinggal di rumah tersebut. Ya, makanya kalau Anda ada patung-patung, singkirin. Orang yang paling siksa azabnya di yaumul qiyamah nanti adalah orang yang menggambar, melukis dan memahat makhluk hidup. Disiksa oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruh, tapi mereka nggak bisa. Nah, ini rahimani rahimakumullah jami'an. Makanya kalau Anda misalkan punya kenalan orang saleh, jangan foto orang saleh dipajang di rumah. Ya, karena ini perantara terjatuhnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini jebakan pertama. Kalau jebakan pertama ternyata gagal karena akidah tauhid dia kuat, iblis menyiapkan jebakan kedua. Jebakan kedua berupa apa? Anda akan disiapkan dengan amalan-amalan yang banyak, tapi amalan-amalan pintu-pintu ini disiapkan iblis dalam amalan yang tidak diajarkan Nabi. Amalan yang nggak diajarkan Nabi. Iblis pinter. Oke, dia nggak berhasil jadi orang kafir, nggak murtad, dia nggak jadi orang musyrik. Kalau gitu jebakan kedua aku siapin sama iblis dan pasukannya. Disiapkan apa?
disiapkan amalan yang nggak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka disibukkan dengan amalan ini. Mereka ini mengira amalan yang baik, padahal Nabi sudah bersabda dari hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa min amrina fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak kami ajarkan, gak datang dari kami, dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Syarat mutlak diterimanya amalan ada berapa? 2. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Masya Allah, udah pada ngaji semua nih. Nah, orang-orang senior semua nih, kayaknya salah ngisi kajian nih kayaknya. Saya harusnya duduk di sini. Subhanallah, yubarikallahu fikunna. Ya, dari syarat diterimanya 2 amalan, manusia dibagi menjadi 4, kata Al-Mikrizi dalam kitabnya Tajridut Tauhid. Dari syarat diterima amalan, 2 mutlak amalan diterima tadi, ada jenis manusia ada 4. Yang pertama, ada orang yang amalannya ikhlas dan mencocoki apa yang Nabi ajarkan. Diterima apa enggak? Nah, kok tahu diterima? Mereka pasti bilang, memangnya kalian ini Allah, tahu diterima nggak diterima. Dalil yang berbicara. Nah, kemudian yang kedua, ada orang ikhlas tapi amalannya nggak sesuai apa yang Nabi ajarkan. Diterima apa enggak? Dalilnya apa? Hadis tadi, Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik kitab setelah Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian ada orang, contohnya, ada orang ikhlas ketika hamil sudah usia 7 bulan, adakan acara salapanan. Ikhlas nggak dia? Contoh dia ikhlas, pengen untuk anak, ikhlas karena Allah. Tapi ini nggak diajarkan oleh Nabi. Diterima apa enggak? Nah, contoh yang lainnya banyak, nggak perlu disebutin. Nah, ini contoh yang insya Allah lebih slow gitu ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang dia amalannya sesuai sunnah tapi enggak ikhlas. Diterima apa enggak? Enggak. Yang keempat kira-kira siapa? Nah, sudah enggak ikhlas, enggak sesuai sunnah, ini sejelek-jelek manusia. Nah, jadi tadi jebakan iblis yang kedua apa? Kita disiapkan pada amalan yang enggak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah sebutkan lafaz berpasang-pasangan, azwaj atau zauj di dalam Al-Quran 70 kali. Menunjukkan pentingnya untuk kita fahami. Dalla ala syai', dalla ala annahu fihi syai'. Nah, fa subhanallah, kalau Allah sebutkan berkali-kali pasti ada hikmah. Allah sebutkan berpasang-pasangan. Contoh yang sering kita sebutkan surat Yasin ayat 36. Bagaimana bunyinya, Bu? Sudah pada hafal surat Yasin semua kan? Nah, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Terus mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sekarang tinggal PR-nya ngafalin surat Al-Kahfi. Hari Jumat harusnya surat Al-Kahfi. Ini subhanallah, Allah sebutkan, Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Ada syirik, ada tauhid. Ada sunnah, ada lawan dari sunnah. Nah, demikian ada al-haq, ada al-batil. Ada maksiat, ada taubat. Ada surga, ada neraka. Ya. Ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering. Ya. Terus Allah ciptakan semua berpasang-pasangan, ada sehat, ada sakit, ada tua, ada muda. Ya, ada hidup, ada mati. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Termasuk disiapkan pasangan untuk manusia yang disiapkan oleh iblis, ada syirik, ada lawannya, yaitu tauhid. Kalau dia terbebas dari syirik, disiapkan jebakan kedua. Kalau dia ternyata belajar sunnah, dia bebas dari jebakan kedua untuk dijerumuskan dalam amalan apa tadi? Nah, amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Kalau ternyata dia orang yang menuntut ilmu, disiapkan jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga yaitu apa? Disibukkan dengan dosa besar.
disiapkan oleh iblis dengan dosa besar. Ya, hati-hati ya. Ada orang yang hobinya suka memata-matai saudaranya. Hati-hati, bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, hati-hati dengan hasad, dengan ain mata jahat. Nah, karena itu bisa apa? Mata jahat bisa membunuh manusia. Nah, ini hati-hati kita dari apa? Kalau kita sudah belajar, tahu ilmunya, sehingga apa? Biar kita selamat enggak dan tidak terjerumus dalam kezaliman. Baik, dosa besar. Kemudian ternyata orang ini imannya kuat, selamat dari ketiga jebakan pertama, disiapkan oleh iblis dan pasukannya. Jebakan yang keempat, kira-kira apa jebakan keempat? Kira-kira apa? Sebelum itu disibukkan dengan dosa kecil. Dosa besar ternyata dia bisa selamat. Disibukkanlah dengan dosa kecil. Dari athar Ibnu Mas'ud, juga dari hadis Nabi SAW, bahwasanya seorang mukmin yang imannya kuat, mereka kalau melihat dosa kecil seperti apa? Kadzubab yamurru fawqa anfih. Mereka orang yang imannya kuat, mereka kalau melihat dosa kecil seperti apa? Kal jibal sayaqa'u alaih. Seperti gunung besar akan menimpa diri dia. Ini imannya kuat. Dosa kecil dianggap seperti gunung besar akan menimpa diri dia. Tetapi orang yang imannya lemah, imannya afkiran, imannya letoy, ya, dia melihat dosa kecil seperti apa? Kadzubab yamurru fawqa anfih. Seperti apa? Lalat hinggap di hidungnya. Minggir kamu. Dosa kecil dianggap seperti itu. Perlu diketahui dosa kecil akan berubah menjadi besar. Ketika kapan? Di antaranya ketika dosa kecil dientengkan. Ini kan hanya dosa kecil. Nanti paling antara sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu akan menghapus dosa kita. Ketika wudhu, dosa kita akan digugurin. Ketika melangkahkan kaki kita ke masjid, dosa kita akan digugurin. Ketika kita banyak infak sedekah, dosa kita akan digugurin. Dia ngentengin. Dosa kecil dientengin bisa jadi besar. Kemudian dosa kecil jika diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Juga ketiga, ketika dosa kecil dipamerin. Ya, dosa kecil dipamerin. Ini akan menjadi besar. Kenapa? Akan menyebabkan orang lain juga ikut terjatuh dalam dosa tersebut dan dia sebagai qudwah dan contohnya. Nah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian jebakan yang keberapa sekarang? Yang kelima, disibukkan dengan perkara mubah. Perkara yang boleh-boleh. Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh, ya, sebagaimana dalam kaidah usul fiqh disebutkan asy-syai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah jika melewati batas yang dimubahkan, dibolehkan, akan jadi hukum sebaliknya. Makruh minimalnya, haram maksimalnya. Mubah contohnya Anda traveling, wisata kesana kemari, mubah. Tetapi kalau Anda melewati batas yang dimubahkan, bisa jadi makruh. Habis umur untuk kelayapan wisata keliling dunia. Ya, ini bisa jadi makruh. Bahkan bisa jadi haram. Seperti kita kalau pergi ke negeri kafir, non-muslim hanya diizinkan maksimalnya 3 hari. 3 hari. Kecuali kalau Anda ada keperluan. Anda dapat, misalkan ada tugas khusus. Atau Anda seorang dai yang memang diundang untuk berdakwah di negeri kafir tersebut. Ada maslahat, tak mengapa. Tapi kalau hanya jalan-jalan, hati-hati. Bisa masuk larangan. Nah, masih banyak dari Sabang Merauke Anda belum datangi, sudah lari ke Perancis. Nah, ya, rahimani rahmatullah jami'an. Ini perlu diperhatikan.
perkara mubah bisa menjadi makruh atau haram. Contohnya Anda olahraga hukumnya boleh. Bahkan dianjurkan jika Anda nggak olahraga akan menimbulkan sakit, penyakit, tertimbunnya unsur dalam tubuh yang berlebihan. Olahraga untuk menghilangkan kelembapan, ya, dan dingin yang numpuk dalam tubuh dan unsur materi yang numpuk dalam tubuh. Tapi kalau olahraganya Anda berlebihan, olahraganya bentuknya wujudnya ekstrim, memaksakan otot dan sendi sampai akhirnya terjadi trauma pada otot dan sendi, robek pada otot dan sebagainya, berarti menjerumuskan diri sendiri. Ototnya disuntik, ya, biar kelihatan besar. Nah, ini hati-hati, hukum asalnya boleh, tapi kalau Anda melewati batas bisa jadi makruh bahkan sampai haram. Ekstrem dari sisi waktu, Masya Allah, dari Musola Al-Amir Anda sama suami goes sampai puncak pulang pergi. Udah ekstrem, plus waktunya juga banyak terbuang. Nah, subhanallah, kalau Anda perhatikan, berapa banyak di antara kita terjebak dengan jebakan iblis melalui apa? Setan gepeng ini. HP ini setan gepeng. Subhanallah, kalau sudah buka WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, yang satunya lagi jogging, sudah sampai 10 kilo pulang pergi. Ini dari tadi buka YouTube depan rumahnya, belum selesai-selesai. Tetangganya sudah sampai pulang pergi. Matanya sampai kering ngelihat YouTube. Bibirnya kering, nggak ada zikir, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, nggak ada. Nah, nasallallahu al-afiyah, yang mubah bisa jadi makruh atau haram. Jebakan yang ke-6. Jebakan yang ke-6, apa? Anda disibukkan dengan ibadah yang derajatnya lebih rendah, padahal di sana ada ibadah yang lebih tinggi disiapkan untuk Anda. Ya. Contoh, sebagian manusia tertipu dengan sholat malam. Sholat malam sampai puluhan rakaat. Tapi kaum laki-laki ini sholat subuh nggak di masjid, kemudian ya habis sholat malam rutin dia tidur dan sholat subuhnya kalau sudah mendekati syuruk. Ini jebakan iblis. Ya, mendulukan ibadah yang sunnah tapi melalaikan ibadah yang wajib. Hati-hati. Nah, terus dia kadang tertipu dengan amalan-amalan saleh dia, tapi dia terjebak dalam pintu yang lainnya. Nah, ini diantaranya. Kemudian ikhlasu ad-din lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tanpa ada sekutu baginya, serta menjadikan apa? Lawan dari ikhlas itu musuh kita, yaitu kesyirikan musuh kita. Syirik ada berapa? 2, besar dan kecil dari sisi jenisnya. Dan syirik dari sisi kesengajaan juga ada 2. Syirik yang disengaja dan syirik yang enggak disengaja. Makanya Anda berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Penting. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik kepadamu ya Allah. Dan aku mengetahui ataupun aku tidak mengetahui, sengaja ataupun tidak sengaja. Karena ada orang yang terjatuh dalam kesyirikan karena kebodohan dia. Ada orang terjatuh dalam kesyirikan karena memang pengen apa? Amalan dia ditampakkan, riya, atau amalan dia diperdengarkan manusia, sum'ah. Nah, ini semuanya bahaya. Semuanya bahaya. Bahkan disebutkan Nabi, ya, syirik ini lebih bahaya dari apa? Akhfa, lebih samar daripada apa? Akhfa min dabibin naml. Lebih samar dari jejak semut yang jalan di kegelapan, itu tidak kelihatan. Kita terjatuh dalam riya, syirik kecil ini, riya ini, kita tidak melihat. Bahkan disebutkan Nabi dalam riwayat yang lainnya, yaitu apa? Akhtar min fitnati dajjal. Lebih bahaya dari fitnahnya dajjal, yaitu riya ini, syirik kecil ini. Makanya kalau kita beribadah, murnikan karena Allah. Jangan kita ibadah karena Allah dan karena manusia.
Karena Allah dan karena selain Allah. Contoh, Anda puasa, niatnya puasa, pengen sehat. Hati-hati, ini mendoakan niat. Niatkan puasa karena Allah. Sehat hanya mengikuti hikmah di balik ibadah puasa. Nah, jangan meniatkan untuk Allah dan untuk kesehatan. Jangan. Murnikan untuk Allah. Adapun hikmah di balik puasa sudah disiapkan untuk Anda. Tanpa Anda meniatkan ingin mendapatkan hikmah. Kemudian, kebanyakan dari ayat Al-Quran menjelaskan dasar yang satu ini. Menjelaskan dasar yang satu ini, yaitu tauhid, melalui berbagai macam aspek. Melalui perkataan yang dapat difahami. Bahkan orang ablad, orang yang bodoh sekalipun faham tauhid. Ya, orang yang bodoh sekalipun faham tauhid. Dahulu ketika budak ditanya, "Aina Allah?" Budak wanita ditanya, "Aina Allah?" Dia mengatakan, "Allah fis sama." Langsung Nabi memerintahkan tuannya untuk membebaskan budak ini. Anak kecil ditanya, belum baligh. Ditanya, "Aina Allah?" Allah fis sama. Apa yang jawab ini semua? Fitrah. Walaupun orang dungu, orang bodoh bisa menjawab Allah fis sama. Nah, seandainya dikatakan Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana, itu bukan zatnya Allah, tapi ilmunya Allah, ilmullah wa ihatatih. Yang di mana-mana itu ilmunya Allah, pengawasan Allah, muraqabahnya Allah, mengintai kita semua ada di mana-mana. Tapi Allah tetap apa? Fis sama. Contoh untuk menggambarkan, gampangnya kita bisa memahami. Anda misalkan ketika malam pertama nikah dengan suami Anda, pasangan suami istri, pegangan tangan, bulan madu di pinggir laut, ya, ada bulan sambil berjalan memantau Anda. Si laki-laki berkata kepada perempuannya, "Kamu adalah wanita tercantik di muka bumi ini." Malam pertama. Yang perempuannya juga demikian, "Mas, kamu juga demikian, Mas. Nggak ada laki-laki sebaik kamu, Mas, di muka bumi." Nah, dan bulan tetap mengikuti kita, Mas. Bulan ada di mana? Di atas. Tapi cahayanya mengikuti mereka enggak? Nah, Allah di langit, di atas. Ya, Allah apa? Min jihatil ulu. Allah ada apa? Di atas. Ya, di atas arsy-Nya Allah beristiwa. Ya. Dan Allah tahu perbuatan kita semua. Mau kita sembunyi, gelap, terang, mau kita rame-rame, mau maksiat, mau taat kepada Allah, Allah tahu semuanya. Sampai daun jatuh aja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang punya ruh. Kita dapat beban untuk ibadah. Kalau melakukan ketaatan dicatat kebaikan, maksiat juga demikian. Allah sangat tahu. Jadi yang meliputi kita adalah ilmu Allah yang ada di mana-mana. Bukan zatnya Allah ada di mana-mana. Anda kalau sujud, apa doa Anda? Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Nah, Subhana Rabbiyal A'la, bahwasanya Allah di atas. Nah, Anda demikian. Kalau doa, kemana tangan Anda diarahkan? Oh, di atas. Kalau Allah di mana-mana, tangannya gini nanti. Nah, ini juga Nabi SAW ketika sebelum wafatnya, Nabi berdoa, ya, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini doa kalau ada orang sakit jauh dari kesembuhan. Sudah sakitnya betul-betul parah, sudah mendekati kematian. Ya, aslinya Anda berangan-angan pengen mati, nggak boleh. Gara-gara ada masalah pasangan suami istri, doanya, "Ya Allah, matikan aku aja, ya Allah. Biar aku ketemu bidadara aja." Anda nggak disiapin bidadara, laki-laki yang disiapin bidadari. Tapi Andalah yang jadi bidadari, ratunya para bidadari. Nah, subhanallah, demikian. Ya, ketika Anda dapat fitnah dunia, Masya Allah, gaji suami nggak cukup terus. "Ya Allah, matikan aku aja, ya Allah." Nggak boleh. Minta mati gara-gara fitnah dunia, nggak boleh. Kalau karena fitnah akhirat, silakan. Ya, wa Nabi SAW ketika sebelum wafatnya sampai ditawarkan, "Kamu pilih berjumpa dengan Allah atau ditambah umur?"
Nabi memilih ini, sampai Nabi berdoa ini, ya Allah, Allahumma ighfirli, ampunkan aku ya Allah. Lihat, setiap para nabi ditutup risalahnya, mereka juga berharap istighfar. Nabi aja minta istighfar. Menunjukkan kita juga demikian. Setiap amalan kita nggak ada yang jamin. Sholat kita subuh tadi pasti diterima Allah 100%. Nggak ada. Makanya banyak istighfar. Ini Nabi padahal, dan Nabi-Nabi yang lainnya demikian. Allahumma ighfirli, ampunilah aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan perjumpakan aku dengan rafiqil a'la, kekasih yang tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk para nabi yang lain di langit-langit yang tinggi. Nah ini diantaranya pelajaran tauhid yang perlu kita pelajari. Kemudian ketika terjadi apa-apa yang menimpa kebanyakan orang awam, setan memperlihatkan kepada mereka keikhlasan itu tampak sebagai sikap merendahkan orang saleh. Ya, ikhlas itu menurut mereka merendahkan orang saleh dan mengurangi hak-hak mereka, serta memperlihatkan kesyirikan kepada Allah di mata mereka sebagai mencintai orang-orang saleh dan para pengikut mereka. Nah, alhasil ini kesalahan orang-orang awam. Kesalahan orang awam. Fal ikhlas diambil dari kata khuls, yaitu an-naqi, as-safi. An-naqi, as-safi. Artinya khuls apa? Murni, bersih. Ay an-naqi, as-safi min kulli syawaib. Bersih dari semua kotoran-kotoran. Ini namanya ikhlas. Allah hanya menginginkan ibadah Anda itu hanya untuk Allah. Allah nggak menginginkan ibadah Anda, ini ibadah katakan bersih semua. Ada satu tetes kesyirikan, Allah nggak ingin. Sedikit pun Allah nggak ingin. Allah menginginkan semuanya untuk Allah semata. Namanya khulus, murni. Naqi wa safi min kulli syawaib. Bersih dari kotoran-kotoran. Anda punya susu, susunya bersih. Ketetes, tetesan satu warna hitam. Mending warna hitam, kalau hitamnya kotoran cicak, ini ngeri. Ini kotoran-kotoran kesyirikan misalnya. Sangat menjijikkan dan Allah nggak menginginkan kotoran-kotoran seperti ini. Nah ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul murni untuk Allah semata. Makanya disebutkan seringnya apa? Ada kalimat apa? Wahdah semata. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34, fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Ya, sembahanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sudah satu. Ya, karena itu berserah dirilah kepada Allah. Kita harus berserah diri kepada Allah. Gak boleh berserah diri kepada makhluk. Contoh di musim pandemi kemarin, berapa banyak orang ketika musim pandemi imannya down, tawakalnya down, rasa harap kepada Allah down, fisiknya juga down, semuanya drop. Allah berikan kita wabah ini dalam kondisi apa? Kita jauh dari ilmu agama, iman kita juga lemah. Fa subhanallah, di musim pandemi saking takutnya sampai mereka apa? Dok atau Pak Sinsi atau Pak Tabib, Pak terapis, kalau bukan Anda yang ngobati ini COVID saya nggak akan sembuh. Coba, sudah terjatuh dalam kesyirikan. Makanya sandarin kepada Allah Subhanahu wa taala, serah diri kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang Maha hidup, kekal, nggak akan pernah mati selamanya. Yang nyiptain COVID Allah. Yang nyiptakan penyakit Allah. Yang menciptakan virus, bakteri Allah. Yang menciptakan manusia Allah. Yang menciptakan terapisnya, dokternya Allah. Yang menciptakan herbal dan obatnya Allah. Kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada dokternya, kembali kepada vaksinnya. Ya, serah diri kepada herbalisnya dan obatnya. Jangan. Itu hanya makhluk, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengatakan seperti demikian, cukuplah kita terjatuh dalam kesyirikan. Tapi ingat, terjatuh dalam kesyirikan gak harus kita dijuluki seorang musyrik. Hati-hati. Kadang salah, oh kamu sudah musyrik, kamu udah keluar dari Islam. Hati-hati. Karena ada perbuatan syirik yang dia apa karena jahil, bodoh,
atau kemudian dia bertobat, ada perbuatan syirik yang syiriknya sampai mengeluarkan dia dari millah. Nah, subhanallah, ini diantaranya. Ucapan-ucapan gini aja sudah bisa terjatuh dalam kesyirikan. Contoh, ada burung gagak di atas gentengnya, sudah bunyi. Ya, siapa yang mati ya? Ini sudah syirik. Kenapa? Ja'lus sabab mimma huwa laysa bisabab, haqiqatis sabab syar'i wala kauni. Menjadikan sebab yang itu bukan hakikat sebab secara ilmiah atau secara syariat, maka itu syirik. Jadi syirik ini termasuk syirik kecil. Karena menjadikan sebab yang bukan sebabnya, hakikat sebab. Gak semua syirik kecil itu riya. Termasuk menjadikan sebab yang bukan sebabnya, ini termasuk syirik. Mau berangkat safar, nyenggol gelas, gelasnya jatuh. Ya Allah, ada apa ini ya? Coba. Lemahnya tawakal. Ya. Kemudian subhanallah, ada kupu-kupu masuk rumah. Ya Allah, tamu siapa yang datang? Jangan-jangan ada pelamar anak saya. Subhanallah. Ya, kalau kita nggak belajar tauhid, berapa banyak pintu kesyirikan terbuka untuk kita. Sengaja ataupun tidak, jahil atau berilmu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am 162 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Di sini apa? Lillahi rabbil alamin. Huruf jar diletakkan di depan, menunjukkan apa? Ada makna hasr. Artinya apa? Hanya untuk Allah. Hidup kita untuk Allah. Ya, jangan kita hidup untuk dunia. Jangan kita hidup untuk memuaskan pasangan hidup kita. Tapi kita hidup untuk Allah. Termasuk Anda kalau ibadah, contoh permisi, Nabi sudah mengingatkan bahwasanya wanita yang menolak suaminya di atas ranjang termasuk ya yang dilaknat malaikat. Suaminya tidur dalam keadaan marah, dari tidurnya sampai paginya dia bangun, malaikat mendoakan atau melaknat wanita ini yang menolak ajakan suami dari waktu itu sampai waktu fajar. Coba. Makanya kalau Anda melayani suami, jangan niatkan hanya untuk dunia, niatkan untuk akhirat. Wa fi bid'ahdikum sadaqah. Dari hubungan intim Anda ini, kemaluan ini ada padanya sedekah. Misalkan Anda di antara Anda, kalau urusannya dunia, contoh, saya permisi ya, saya lagi nggak mood sama suami. Sorry mas, aku nggak mau melayani kamu mas. Misalkan. Nabi nggak mengajarkan Anda melayani suami mood atau nggak mood. Nggak ada dalam hadis Nabi. Mood nggak mood itu tugas Anda. Kalau Anda nggak mood, sampaikan kepada suami Anda. Ya, mas permisi mas, aku lagi nggak mood. Tapi aku jalankan ini semua karena Allah. Silakan kau apakan diriku mas. Harusnya gitu. Nah, karena apa? Tugasnya Anda nggak bisa digantikan. Tugas Anda nyuci piring diganti ART. Nyuci baju diganti ART. Ya, tugas Anda ngepel diganti ART. Tugas Anda ngelayani suami nggak bisa diganti ART. Kecuali ART sudah dihalalkan. Nah ini rahimahullah jawaban semua apa? Lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lakukan untuk Allah apa? La syarikalah. Jangan jadikan sekutu. Ya, wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, dan dengan demikian aku diperintah dan aku termasuk orang-orang pertama yang menyerahkan diri. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya, juga sebagaimana diisyaratkan oleh perkataan penulis, melalui perkataannya dapat difahami orang-orang bodoh dari orang awam aja paham. Karena apa? Tauhid ini mudah difahami karena fitrah. Ya, karena apa? Mereka apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilahirkan dalam keadaan apa? Mereka di atas fitrah. Ketika ditanya tentang urusan tauhid, ya, mereka juga paham tentang urusan tauhid, tentang urusan tauhid. Makanya Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah ada anak yang lahir kecuali anak lahir tersebut apa? Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya fitrah?
bukan suci, tauhid. Nah, fitrah jangan diartikan suci terus. Ya, mentang-mentang ada Idul Fitri, udah kita suci 0000 semua. Fitrah di sini artinya dilahirkan dalam kondisi kita bertauhid. Semua anak, mau anaknya orang Yahudi, orang Nasrani, dilahirkan fitrahnya ala tauhid. Sampai kapan? Hatta yumajjisani, au yunasirani, ayu hawidani, au yunasirani. Ya, sampai bapak ibunya dedek dia jadi orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani, baru fitrahnya nanti dialihkan kemana? Tergantung bapak ibunya. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Orang awam, orang bodoh sekalipun dilahirkan di atas tauhid. Ya, seorang laki-laki tukang sapu, pemulung sampah, dia dalam keadaan bertauhid, dia sudah bersyahadat, lebih mahal rohnya dia dibanding seorang raja, presiden, tapi nggak bertauhid. Nah, karena seorang yang walaupun dia pemulung sampah, tukang sapu, ya, nyawa dia lebih mahal. Bahkan seandainya dunia ini sirna, nyawa ini lebih mahal daripada dunia ini. Bayangkan, dosa besar bunuh nyawa yang seperti ini. Nah, intinya bukan jabatan, mau presiden atau bukan presiden. Ya, untuk masuk surga, gak harus Anda jadi presiden atau jadi menteri, DPR dan sebagainya. Mending jadi orang biasa. Sampai disebutkan ulama salaf, seandainya para raja tahu nikmatnya jadi penuntut ilmu, niscaya mereka akan iri kepada kita dan kita akan dipenjara. Nikmat apa enggak ibu-ibu dengerin ilmu? Qala Allah, qala Rasulullah. Ketika dengar dunia, demi Allah enggak nikmat. Ya, demi Allah kita enggak nyaman. Kemudian rahmani wa rahmakumullah jami'an, juga diantaranya hati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Makanya perlu belajar tauhid. Contoh, ini tadi anak ibu kalau bukan saya selamatin tadi jatuh, mati dia tadi. Hati-hati. Jatuh ke got, naudzubillah, hati-hati. Ini ucapan sudah ada padanya unsur ujub. Ya, juga diantaranya di zaman sahabat, sebagaimana datang dari Nabi SAW dari hadis riwayat Imam Ahmad, ketika sahabat mengatakan kepada Nabi, ya, sahabat ini mengatakan kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'at, ya, menurut kehendak Allah dan kehendakmu. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad marah. Ya. Afataj'alu lillahi niddan? Ya. Taj'alni lillahi niddan? Ya. Apakah engkau akan menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Atas kehendakmu dan ke atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini disejajarkan. Ada huruf waw. Allah, kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad mau disejajarkan. Gara-gara huruf waw saja. Gara-gara huruf waw, Nabi nggak mau. Apakah kamu mau menjadikan aku tandingan Allah? Nabi nggak mau. Nah, kemudian disebutkan Nabi SAW, ya. Kemudian disebutkan Nabi SAW diucapkan, qul, ucapkanlah Masya Allahu wahdah. Katakanlah atas kehendak Allah semata. Ini kalimat tauhid yang paling tertinggi. Kalau Anda memang harus mengatakan Masya Allah, bilanglah Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Kemudian ranking yang kedua, Masya Allah summa syi'at, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini masih boleh. Ada kemudian. Karena apa? Habis dari Allah turunnya kehendak Anda, makhluk. Ya, kalau disejajarkan nggak boleh. Tapi yang paling baik Masya Allah wahdah. Yang nggak boleh Masya Allah wa syi'at, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini nggak boleh. Ya, Nabi nggak mau ditandingkan Allah dengan apa? Nabi. Ditandingkan nggak mau. Anda sebagaimana ingat firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait momen bulan ini, ya, bulan yang jadi hari raya dari satu kaum, yang kaum ini mengatakan Allah punya anak, Allah punya bapak, Allah punya istri. Nah, Allah berfirman dalam surat ini, yaitu surat Maryam, ya, surat Maryam,
ya, yang mereka katakan ibunda Tuhan mereka. Menyebutkan dalam ayat 90 dari surat Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Sampai-sampai hampir langit itu akan runtuh, bumi itu terbelah, dan gunung itu retak, hancur. Kenapa? Gara-gara ucapan mereka Allah punya anak. Ini makhluknya Allah, dari langit, bumi, gunung, ini makhluk Allah. Ya, termasuk makhluk Allah. Mereka juga bertasbih. Bumi yang kita injak, pohon yang ada di sekitar kita, dinding yang ada di sekitar kita, tiang bangunan ini, meja yang ada di hadapan saya, kursi yang saya duduki, semua bertasbih kepada Allah. Allah berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, semua langit dan bumi itu bertasbih. Yang ada di pada keduanya bertasbih. Tidak ada semua kecuali semua bertasbih kepada Allah. Tapi kita nggak paham bagaimana benda mati ini bertasbih. Apa tasbih al-maqal atau al-hal? Apakah tasbih diartikan subhanallah, subhanallah? Apakah tasbih yang dimaksudkan benda mati ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, mereka bertasbih. Dan mereka langit bumi takut dengan ucapan manusia yang bahaya ini. Sampai langit itu saking takutnya hampir runtuh, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir hancur. Kenapa? Khawatir Allah marah. Dan itu takutnya mereka. Nggak kebayang kalau takutnya di padang mahsyar. Innallaha yaghdab wa la yaghdab qablahu wa la ba'dahu mithlah. Sesungguhnya di padang mahsyar nanti Allah itu betul-betul sangat marah. Allah nggak pernah marah sebelum ini, Allah juga nggak pernah marah setelah ini. Paling marahnya Allah ini momen di sini. Yang biasanya arsy-nya Allah dipikul 4 malaikat, arsy-nya Allah, dan pada waktu itu karena Allah marah dipikul oleh 8 malaikat. Ya. Dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu dipikul 8 malaikat. Disebutkan di Ibnu Abbas, ahli tafsir dari para sahabat, yang benar bukan 8 malaikat. Yang benar adalah 8 sof malaikat. Yang sofnya nggak tahu dari sini sampai sana panjangnya berapa. Saking besarnya arsy-nya Allah. Malaikat Allah yang memikul arsy-nya Allah, besarnya seperti apa? Kita nggak usah bayangin besarnya seperti apa. Cukup disebutkan hadis apa? Baina syahmi udhunai wa baina katifai masirah 700 amin. Antara daun telinga, kedua daun telinga dan kedua bahunya jaraknya 700 tahun perjalanan. Kalau 700 perjalanan nggak berhenti-berhenti, kebayang kayak apa? Malaikat besarnya kayak apa? Sudah, kita bayangin telinga aja, nggak usah gambarin malaikat wujudnya kayak apa. Cukup antara daun telinga sampai bahu. Ya, namuru kama ja'a bihi al-adillah. Cukup imani apa yang datang pada dalil. Nggak usah bagaimana, ya, bagaimana Allah, bagaimana malaikatnya, bagaimana arsy-nya. Cukup imani apa yang datang pada dalil. Ya, fa ini rahimana wa rahimakumullah jami'an. Inilah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, hikmah Allah turunkan Adam ke dunia, dari surga ke dunia. Untuk apa? Biar kita beriman dengan perkara gaib. Kalau Nabi Adam alaihissalam sudah tahu jannah, berarti nggak tahu kabar gaib tentang jannah. Makanya diturunkan. Biar di dunia beriman dengan perkara gaib, biar di dunia merasakan apa? Cobaan-cobaan untuk menghapus dosa, untuk mengangkat derajatnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ucapan aja hati-hati. Termasuk Nabi SAW mengingatkan, hati-hati bersumpah dengan selain Allah. Ada yang sumpah, Masya Allah. Dulu ada yang sumpah enggak dulu, niru-niru lagu-lagu zaman dahulu, mau nikah, ya, ada suami ibu-ibu, ada yang sampai sumpah, by the moon, gitu kan. Sudah syirik apa bukan? Syirik apa bukan?
Syirik, sumpah atas nama bulan. Ini namanya cinta buta, termasuk buta tauhid. Nah, masa by the moon yang orang-orang suka misteri-misteri, sumpahnya sumpah pocong. Nah, wah ini nggak boleh. Sumpah kepada makhluk itu hanya khusus Allah. Seperti wadduha, wal-laili, wal-qamari, wasyamsi, watini, wazaitun. Allah kalau bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan Allah ciptakan makhluk tersebut punya keagungan. Nggak mungkin Allah bersumpah waddubat demi lalat. Nggak. Demi sampah. Nggak. Allah bersumpah dengan ciptaannya yang mulia, yang agung. Ya, kalau Allah sebutkan lalat, Allah berfirman apa? Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah sesungguhnya nggak malu untuk menciptakan permisalan seperti apa? Seperti seekor nyamuk. Ba'udah, nyamuk. Fama fawqaha, yang lebih dari nyamuk seperti apa? Lalat, kecoa, cacing. Allah nggak malu. Allah ciptakan hewan hina, justru menunjukkan manusia ciptakan hewan hina aja nggak bisa. Ini tauhidnya kita. Makanya kalau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, jangan bersumpah dengan makhluk. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak." Barang siapa bersumpah atas selain Allah, maka ia telah kafir dan melakukan sebuah kesyirikan. Ya. Kalau sumpahnya sumpahnya seperti ini, sudah apa? Sebuah kesyirikan. Sebuah kesyirikan. Kalau disertai dengan keyakinan. Kalau sumpah kepada selain Allah, ya, ucapan yang biasa dia sampaikan itu termasuk syirik lafzi. Dan syirik lafzi itu termasuk syirik kecil. Tapi kalau disertai dengan keyakinan, mengagungkan dari apa yang dia sumpahkan, berubah menjadi syirik besar. Berubah menjadi syirik besar. Contoh, seperti riya syirik kecil apa besar? Anda misalkan ada yang di antara Anda sholat subuh. Sholat subuh di rumah, ini karena ibu-ibu, sholat terbaiknya di rumah. Ada mertua baru datang. Anda sholat subuh sendirian. Di rakaat kedua, mertua masuk ke shaf Anda. Ya, mertua sama saudari-saudari Anda datang bertamu. Anda dijadikan imam. Langsung ya Allah bacaannya diindah-indahi. Ketika rakaat kedua, sujudnya dilama-lamain. Ketika rakaat kedua, dia nggak bisa menghilangkan riya ini sampai salam, maka rakaat kedua hangus. Dia harus menambah satu rakaat lagi. Gambaran kedua, Anda sholat. Ketika Anda sholat, muncul niat riya tadi di tengah-tengah sholat, tapi Anda lawan terus. Ya, wa idza yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan ganggu Anda, isti'adzah. Ini setan mau ganggu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibunya di belakang, ini aliran sesat apa lagi? Belum tahu sunnah, melakukan amalan yang diajarkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau Anda melihat satu komunitas nggak tahu sunnah, Anda sholat di masjid nggak tahu sunnah, cukup isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan meludah. Kalau Anda meludah, khawatir ada siku melayang di samping Anda. Wah subhanallah, kalau Anda bisa lawan niat tadi, nggak membahayakan sholat Anda, Allah ampuni Anda. Gambaran yang ketiga, niat riya ini muncul kapan? Sebelum takbir, Anda sudah niat riya, karena di belakang sudah ada mertua sama saudari dari suami misalkan. Nah, kemudian Anda sholat sudah niatnya riya dari awal. Ini sudah bukan syirik kecil lagi, berubah menjadi syirik besar. Kenapa? Li'annaha taqa' fi aslil ibadah. Karena li'annahu taqa' fi aslil ibadah. Karena riya ini terjadi pada asal usul atau muasalnya ibadah, yaitu niat. Jadi riya sudah bergeser menjadi syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Makanya perlu belajar, ya, biar kita terbebas dari lawan dari keikhlasan, yaitu kesyirikan. Kemudian juga disebutkan sedikit lagi insyaallah,
Dari hadis riwayat Imam Ahmad, Abdul Razak dan Musnafnya juga Bukhari dalam Adabul Mufrad, satu ketika ada rombongan utusan yang datang menghadap Nabi. Kemudian dia memuji-muji Nabi. Wahai utusan Allah, ya Rasulullah, orang pilihan kami, ya Mustafa, putra dari orang pilihan kami, ya putranya dari Abdullah, ya Tuan kami, putra dari orang pilihan kami, disanjung-sanjung Nabi SAW. Nah, makanya hati-hati Anda kalau punya ustadz, siapapun ustadznya atau ustadzah Anda, jangan dipuji di hadapannya. Kalau memang muji di belakang. Kalau memang muji di depannya, ya Anda harus ucapkan di antaranya apa? Ya, ma nuzaki 'alallahi ahada. Wallahu hasibuh. Ya. Subhanallah, jangan muji di depannya. Di antaranya kalau kita memuji di depan orang yang kita puji, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, al-madah gabah. Pujian itu sembelihan. Sama dengan Anda mencelakakan ustadz atau ustadzah Anda ada di hadapan Anda. Udah nggak usah dipuji. Ya, orang salaf di masa silam paling lebih suka dikritik daripada dipuji. Nah, karena pujian itu apa? Sembelihan bagi orang dipuji. Seperti orang yang dipuji, ditiup kepalanya. Seperti Anda meniup balon. Anda meniup kepala orang yang dipuji. Kepalanya besar. Jadinya GR. Gurung raut. Gurung gede rumongso. Gitu ya. Nah, subhanallah, ini diantaranya Nabi SAW apa? Menjawab apa? Wahai manusia, silakan kalian mengatakan apa saja. Silakan. Namun jangan sampai kalian dikuasai oleh setan. Aku adalah Muhammad, ya, Abdullah wa Rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba dan utusannya. Coba, demikian. Jangan puji. Ya, kalau ada muji, jangan puji. Cukup. Wah, ini orang yang mantap nih. Kalau dipuji, wah, ajib. Apalagi, ada lagi ngomongin lagi ya. Siapa lagi ngomong lagi? Masyaallah. Nas'alullah al-afiyah. Ini termasuk apa? Orang yang maftun, terfitnah dengan pujian. Kemudian bahkan disebutkan pengarang buku ini, Syekh Muhammad bin Abdullah An-Najdi At-Tamimi, beliau menjadikan buku tersendiri dalam kitab Tauhid dengan judul Perihal Penjagaan Rasulullah terhadap Tauhid dan Menutup Jalan Kesyirikan. Makanya pintu-pintu kesyirikan ditutup. Makanya kita nggak boleh sholat yang di arah kiblatnya ada kuburan. Masjid di kiblatnya ada kuburan. Untuk apa? Syaddud dhara'i. Ditutup pintu-pintu kesyirikan. Anda ketika sholat jenazah ada rukuknya enggak? Ada sujudnya enggak? Karena kita enggak boleh sujud dan rukuk di hadapan mayit. Maka ketika Anda sholat, kadang kalau kita sering naik motor, naik mobil, safar, intip-intip depannya masjid. Ada kuburannya enggak? Nah, apalagi kuburannya di dalam masjid. Banyak di daerah di Jakarta, ya, Anda dapatin nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah ngomong kampung-kampung di Jakarta, ya, masjid jadi kuburan, kuburan jadi masjid, masjid di dalamnya ada kuburan, coba masjid jadi kuburan, dan kuburan banyak orang iktikaf di kuburan, ngalap berkah di kuburan, ya, kuburannya jadi masjid, ketika sholat 5 waktu sepi, kuburannya rame. Nah, ini zaman sudah terbalik. Nah, ini rahimani wa rahmakumullah jami'an. Dan naasnya kaum muslimin kalau diingatkan tentang urusan seperti ini, mereka sangat sensitif. Mereka marah dengan penghuni kubur yang dianggap wali, gak terima dan sebagainya. Padahal ini dakwah tauhid, biar kita apa? Ditutup semua pintu-pintu apa yang menyebabkan kita terjerumus dalam kesyirikan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau ini orang nggak taubat, ya. Kalau ini orang nasibnya nggak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik yang paling ditakuti adalah yang paling banyak diwasiatkan oleh Nabi tentang riya.
Sampai Muhammad Ibn Sirin kalau nggak salah, seorang ulama salaf ini, dia menyebutkan, aku tutup pintu riya dari pintu ibadah ini, dimunculin setan dari pintu ibadah yang lainnya. Aku tutup lagi, setan buka pintu yang lainnya. Ini para ulama loh ya. Apalagi kita orang yang iman kita nggak seperti mereka, ya. Maka apa? Kita harus lebih berhati-hati. Nabi telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar fasu'ila anhu qala arya. Yang paling kutakutkan yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Ingat, Nabi nggak takut umatnya itu jatuh miskin, nggak takut. Yang Nabi takutkan kalau umatnya dibukakan pintu dunia. Ya, juga yang berikutnya, Nabi yang paling Nabi takutkan terhadap umatnya adalah ketika mereka dibukakan pintu kecil berupa riya ini, syirkul asghar, yaitu riya. Ya. Juga di antaranya Nabi bersabda, asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin namlah as-sauda ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Ya, kata Rasulullah, syirik pada umat ini yang paling samar dari rayapan jejak kaki semut hitam di atas batu licin warna hitam di kegelapan malam. Coba, ngeri banget. Syirik kecil atau riya ini, coba Anda bayangkan, ada semut kecil berjalan, semutnya warnanya hitam, berjalan di batu yang licin, warnanya juga hitam. Kelihatan nggak jejaknya? Kelihatan. Ini menunjukkan bahayanya. Riwayat Al-Hakim, Tirmidzi dan Ahmad disahihkan Syekh Albani. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi juga bersabda, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah Anda aku beritahu, ya, apa yang paling aku takutkan kepada Anda semua, ya, lebih dari fitnahnya Masih ad-Dajjal? Kemudian sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, asyirk al-khafi yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu siyamahu kama yara min nadari rajulin. Riwayat Ibnu Majah, hasan. Termasuk apa? Asyirkul khafi, ya, adalah orang yang dia itu salat, ya, fayuzayyin salatahu, bukan siyamahu, salatahu. Syirik khafi itu syirik yang samar, yang paling ditakutkan Nabi, yang lebih besar dari fitnahnya Masih ad-Dajjal, yaitu ketika seseorang salatnya diindah-indahkan. Fayuzayyinu salatahu kama yara min nadari rajulin. Biar dilihat sama orang. Salatnya diapi-apikin, ya, dipanjang-panjangin, bacaannya diindah-indahin, rakaatnya juga dipanjangin. Yang biasa dia nggak lakukan seperti itu. Nah, ini termasuk sekali lagi jebakan iblis yang pertama. Ya, jebakan iblis yang pertama untuk kita terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Baik, sepertinya ini saja yang bisa kami sampaikan. Masih ada sisa waktu sedikit. Mungkin bisa masuk sesi tanya jawab, dan insya Allah kita akan masuk prinsip yang kedua, ya, dari usul sittah. Prinsip yang kedua yaitu apa? Bersatu dalam agama dan larangan untuk pecah belah. Larangan untuk pecah belah. Ada pertanyaan dari saya, ini ada door prize. Pertanyaan dari saya, ya, coba sebutkan gambaran orang yang sholat, 3 gambaran tadi, sebutkan rincian terkait dengan syirik, terkait dengan bisikan-bisikan untuk dia riya dengan sholatnya. 3 gambaran, ya. Silakan. Satu, gambaran yang pertama. Angkat tangan dulu. Angkat tangan.
Mari Bu. Yang pertama, jadi ada 3 gambaran. Ada 3 gambaran. Gambaran pertama, ketika muncul niat riya, sampai akhirnya salat dia nggak diterima pada rakaat itu. Gambaran kedua, muncul riya, kemudian bagaimana dia kondisinya. Yang ketiga, riya kapan berubah menjadi syirik besar. 3 gambaran. Itu yang kami maksudkan. Ya, yang lainnya sudah dikasih kisi-kisi untuk menjawab soal. Gimana Bu? Nah, ada ibu yang berjilbab kuning. Sudah siap menjawab, mic-nya dikasih beliau. Dah Bu, jangan ditolak Bu, mic-nya dipegang aja Bu. Langsung dijawab aja. Nah, ya silakan. Yang pertama, tadi kayaknya pada mencatat semua tadi ibu-ibu. Ya. Saya kasih yang pertama ya. Contoh, ini orang sholat 2 rakaat, sholat subuh. Ketika rakaat kedua, datang orang yang terpandang menurut dia. Sehingga dia membagus-baguskan sholatnya untuk dilihat. Ya. Maka dari rakaat kedua sampai salamnya, dia tetap kekeh untuk pamer dengan sholatnya. Maka rakaat kedua tadi hangus. Dia harus mengganti rakaatnya dengan rakaat yang lain. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Angkat tangan dulu. Yang kedua, gimana? Mari Bu. Iya, sudah. Sekarang gambaran kedua. Gambaran kedua, muncul riya ini, tapi nggak berbahaya. Kenapa? Dia melawan riya tersebut. Melawan sekuat tenaga dia. Dan itu nggak membahayakan sholat dia dan nggak harus mengulang. Ya, bahkan itu dicatat sebagai perjuangan dia. Ya. Makanya disebutkan para ulama, asyaitan kadzubab. Setan itu seperti lalat. Idza dubba fa'at. Lalat itu kalau diusir mesti balik. Kalau Anda sedang sholat, setan ini kayak lalat. Makanya ketika adzan berkumandang, setan lari terbirit-birit di mana? Di tempat-tempat jorok. Permisi sampai kentut-kentut dengan suara keras. Biar nggak dengar suara adzan. Ketika Anda sholat rawatib, mereka balik lagi ke Anda. Ya. Kemudian ketika ditegakkan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia lari lagi kentut sambil kentut suara keras. Ketika Anda sholat fardu, dia balik lagi. Dia seperti lalat, menggodain Anda. Ketika Anda lawan, maka tidak mengapa. Kemudian gambaran yang ketiga apa tadi? Ketika dari awal niat dia sudah riya. Maka riya sudah bukan syirik kecil lagi, menjadi syirik besar. Li'annaha taqa fi aslil ibadah. Karena riya ini terjadi pada muasal ibadah, yaitu intinya ibadah niat. Ya. Tadi siapa yang jawab? Pada nggak jawab tadi kayaknya. Nggak jadi door prize ini. Nah, pertanyaan kedua. Sebutkan jebakan iblis yang kelima. Angkat tangan. Masya Allah. Ibu nih, ibu duluan. Jawabannya apa? Jebakan iblis yang kelima? Nah, sibukkan dengan perkara yang mubah. Contohnya apa tadi, Bu? Nah, silakan. Anda dapat hadiah nih. Tafsir Jalalain 3 surat. Nah, pertanyaan yang ketiga.
Coba sebutkan ketika saya sebutkan tadi, man ja'ala sabab mimma huwa laisa bisabab syar'i wala kauni. Barang siapa menjadikan sebab, dan sebab itu bukan sebab syariat ataupun sebab yang ilmiah. Termasuk syirik apa bukan? Syirik. Sebutkan 3 contoh aja. Mari Bu. Nah, 1. Nah, 2. Tinggal ngayal kalau Anda tahu konsepnya. Nah, menunjukkan lemah tawakal dan dia bersandar kepada sesuatu yang enggak jelas. Silakan nih. Meraih ridha Allah. Semoga Allah meridhai Anda. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 4 jenis manusia terkait 2 jenis amalan, syarat amalan diterima. Mari Bu. Diterima enggak? Nah. Diterima enggak? Contohnya? Contohnya banyak. Nah, yang lainnya ada lagi? Saya ngasih contoh yang enggak ekstrim gitu ya. Kenapa Bu? Contohnya apa Bu? Oh iya udah ya. Terus yang ketiga? Sesuai sunnah tapi nggak ikhlas. Contohnya tadi orang sholatnya sesuai sunnah tapi ada riya. Nah. Kemudian yang keempat sudah nggak ikhlas, nggak sesuai sunnah. Ayo adakan acara ini yuk, acara ini di rumah saya yuk kok setiap malam Jumat yuk, pokoknya sini aja. Dia dikatakan orang karim dan acaranya acara misalkan yang tidak diajarkan Nabi. Mari bismillah. Kayaknya itu saja ya, cukup ya. Cukup kayaknya, nggak ada pertanyaan kayaknya. Mari. Kita ada kewajiban meninggal dari keluarga. Nah, kita kan mengadakan hari Nah, yang jelas ini sebenarnya diambil dari apa? Adat, kebiasaan, dan agama orang Hindu. Subhanallah, disebutkan dalam tarikh Hadrami, sejarah masuknya Islam ke negeri kita. Ya, masuknya Islam ke negeri kita melalui saudagar dari Hadramaut, Yaman. Dan mereka zaman dahulu rata-rata orang-orang sufi. Masuk ke negeri kita, Islam ini cocok berkulturasi budaya yang ada di negeri kita. Ya, di antaranya mayoritasnya Hindu. Ya. Kemudian juga cocok dengan akhlaknya. Makanya kalau Anda perhatikan di Arab, ya, apalagi terkhusus Yaman, yang akhlaknya di antaranya orang Yaman paling suka orang Indonesia. Karena hati mereka dapati lebih enak berteman, berkawan, akhlaknya, adabnya. Nah, yang cocok, kalau akhlaknya jelek ya banyak. Subhanallah, di sini terjadi Islam, masuk Islam ke negeri kita tanpa peperangan. Karena ada kulturasi di sini, budaya, juga akhlak. Yang jadi masalah, ketika mulai dibersihkan, ya, di antaranya dari syawaib, dari kesyirikan dan lain sebagainya, ternyata athar-athar Hindu masih ada terbawa dalam agama kita. Ya, acara-acara demikian seperti janur kuning ketika nikah dan lain sebagainya masih kental di negeri kita. Kenapa? Karena memang akarnya, sejarahnya di sini. Makanya jangan lupa sejarah. Tarikhnya gimana kita harus tahu. Dan mereka menyebutnya Islam Nusantara. Ya, harusnya Islam dari Nabi SAW. Kalau ada Islam Nusantara, berarti ada Rasulullah Nusantara. Nah, Rasulullah memang apa? Dari Quraisy, dari Arab. Jangan sampai kita orang Nusantara jadi orang hasad, dengki seperti Yahudi. Yahudi iri, dengki kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka berangan-angan
penutup para nabi itu dari kalangan Yahudi. Ya, ternyata Allah mengutus malaikat Jibril yang dipilih di antaranya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Yahudi dan orang Syiah ini dua golongan ini paling benci dengan malaikat Jibril dan menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh besar mereka. Harusnya risalah sampai kepada orang Yahudi, tapi risalah dibelokkan kepada Nabi Muhammad. Makanya Abdullah bin Saba menyesatkan umat Islam dari dalam. Dia pura-pura masuk Islam dan akhirnya dia menyesatkan umat Islam sampai dialah yang menyebabkan wafatnya Utsman bin Affan. Karena propaganda dia mengadu domba kaum muslimin sampai kaum muslimin membunuh Utsman bin Affan. Begitu pula Ali bin Abi Thalib. Sampai orang Syiah mengatakan dari mereka, Ali adalah Tuhan. Ali adalah Allah. Ya, dan lain sebagainya. Ya, sampai dengan keyakinan seperti ini mereka bikin. Sampai mereka mengatakan harusnya risalah ini diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi malaikat Jibril berkhianat dan dialihkan kepada Nabi Muhammad. Coba, akidah mereka. Makanya dari itu perlu kita belajar akidah dan tauhid. Makanya sekali lagi, ya, pernah ada kisah seorang wartawan salah satu TV ini pakai jilbab gaul, ya, bajunya ketat, celananya ketat, mewawancarai seorang muslimah yang pakai hijab, pakai niqab di Amerika. Ditanyai, gimana menurut kamu memakai hijab seperti ini? Bukankah banyak gangguan? Banyak gangguan biasa. Itulah tantangan. Kan pakaian ini pakaian Arab, kenapa kamu pakai di Amerika? Loh, memangnya Nabi kamu ngajarin pakai hijab kayak apa? Ini penampilan kamu, hijab kamu di negeri kamu kayak gini. Berarti di Indonesia ada Nabi lain ya? Itu udah jawaban telak dari seorang wanita muslimah. Nah, dari itu sekali lagi kita kembalikan agama ini, kita murnikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah memilih Rasulnya dari orang Quraisy. Sampai sudah dicuci Nabi SAW 2 kali. Dibedah oleh malaikat Jibril. Gak sama dengan hati-hati kita. Udah pilihan, makanya sami'na wa ata'na. Jangan mentang-mentang kita termakan propaganda. Dikit-dikit Arab, dikit-dikit Arab. Memang Nabi kita dari Arab. Nah, akhirnya kita alergi dengan kata-kata Arab. Dibilang kadrun. Ya. Dibilang dan sebagainya. Nasallallahu alaihi. Ini apa? Ini sebenarnya penggombosan untuk orang muslim dari musuh-musuh Allah dan orang muslim ikut mengkonsumsi. Sepertinya itu saja ya. Satu pertanyaan saja. Wah, kita tutup saja karena hari Jumat. Ya. Ya, Bu, silakan. Ya. Ya, Bu. Disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya debat ini termasuk sesuatu yang menyesatkan manusia setelah dia berislam. Sebagaimana disebutkan juga dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia telah mendengar Nabi SAW bersabda dari hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad, dan disahkan Syekh Albani, yang Nabi telah bersabda yang artinya tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah kecuali yang suka berdebat. Kemudian beliau membaca ayat, ya, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Bahkan mereka adalah kaum yang hobi berdebat. Ya, makanya ini hadis Nabi larangan. Ya, berdebat hanya ingin menjatuhkan saudaranya. Berdebat hanya ingin mengangkat dirinya. Berdebat membuat hati seseorang jadi keras, kaku, bahkan mati. Ya, berdebat, ujungnya berdebat keluar janji-janji baik. Ternyata ketika betul-betul jadi pejabat, ternyata dia menyelisih semua janjinya. Disebutkan juga dalam hadis, barang siapa yang minta kepemimpinan, Allah akan persusah urusan dia. Kalau orang minta jabatan, Allah akan sulitkan urusan dia. Tapi kalau dia menjabat karena ditunjuk,
Dikasih amanah, Allah akan permudah dia. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, untuk masuk surga nggak harus jadi presiden, ibu-ibu ya. Enak kan mau mencari surga, enak kayak gini aja. Nah, amanahnya berat. Kalau jadi pemimpin nanti nggak adil, tuntutannya besar. Kecuali kalau jadi pemimpin adil, ya nanti akan dapat teduhan di yaumul qiyamah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu saja bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita banyak-banyak berdoa, semoga Allah pilihkan pemimpin untuk kita yang terbaik untuk kita semua. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz. Masya Allah, Bu. Makasih banyak. Mudah-mudahan ibu yang berada di sini paham dan bisa menerapkan pendidikan sehari-hari. Ibu, kami akan mengadakan tahu kembali, yaitu hari Jumat tanggal 22 Desember jam 8.30 sampai dengan jam 10, penceramah Ustaz Wahid Rahman dengan tema lanjutan kehidupan